dari kelas 11 F3. Saya ingin menjelaskan materi tentang suspensi dan emulsi. Apa itu suspensi? Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi, ukuran partikel lebih dari 10 mikromili. Yang kedua, partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Yang ketiga, dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Dan yang keempat, dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Syarat sediaan suspensi yang umum yaitu stabil, yaitu dosis dan kimiawi. Yang kedua, homogen, agar dosis tepat. Yang ketiga, ukuran partikel tertentu dan sama besar. Kalau menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yang pertama itu bahan yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, pengocokan pelan, yaitu endapan harus dapat terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung bahan tambahan untuk stabilitas. Yang keempat, kekentalan tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau dituang. Jenis-jenis suspensi. Pada suspensi yaitu terdapat suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, suspensi optalmik, suspensi untuk injeksi, dan suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Keuntungan dan kerugian sebuah sediaan suspensi. Yang pertama, keuntungan, yaitu sediaan yang sukar larut dalam air dapat diracik menjadi sediaan cair. Yang kedua, rasa bahan obat yang tidak enak dapat ditutupi. Yang ketiga, baik untuk penderita yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul. Yang keempat, mempermudah penggunaan atau efek pemakaian lebih baik. Yang kelima, stabilitas sediaan lebih baik atau suspensi lebih stabil daripada larutan, terutama contohnya itu dry syrup. Kerugiannya yaitu peracikan membutuhkan ketelitian dan teknik tertentu. Dalam formulasi suspensi terdapat dua, yaitu A, zat aktif, dan B, bahan tambahan. Bahan tambahannya itu seperti bahan pensuspensi atau suspending agent, daftar atau asid difer, bahan pembasah atau humektan, antioksida, pemanis, anti-caking, pewarna, flavor, flocculating agent, pewangi, anti-busa atau anti-foaming, dan pengawet. Suspending agent. Fungsi suspending agent adalah agar zat padat yang tidak larut air dapat terdispersi dalam air. Terbagi menjadi dua suspending agent, yaitu suspending agent dari alam dan suspending agent sintetis. Contoh suspending agent dari alam yang golongan GOM yaitu ada akasia atau PGA, ada chondrous, tragakan, dan algin. Kalau yang dari bukan GOM itu ada bentonit, hektorit, dan vegum. Dan suspending agent dari sintetis yaitu derivat selulosa, terbagi menjadi tiga, yaitu metil selulosa, metosol, dan silose, karboksilmetiselulosa atau CMC, ada hidroksimetil selulosa. Oke, yang sekarang itu emulsi. Pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi. Komponen dari emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu satu, komponen dasar. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat di dalam emulsi yang terdiri atas fase disperse atau fase internal atau fase discontinu, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua itu fase kontinu atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga itu emulgator, adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Yang kedua, ada komponen tambahan. Bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik, misalnya corrigens aporis, corrigen odoris, corrigen coloris, preservatif atau pengawet, antioksidan. Preservatif yang digunakan antara lain metil dan propil, paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan korbutanol, benzel, konikum, klorida, fenil, merkuri, asetas, dan lain-lain.
Antioksida yang digunakan antara lain asam askorbat, L-tocopherol, asam sitrat, propil galat. Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu satu, emulsi tipe O atau W, oil dalam water, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua itu emulsi tipe W atau O, water dalam oil, adalah emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Cara membedakan tipe emulsi yaitu satu, dengan pengenceran antara fase, yang kedua dengan pengecatan atau pemberian warna, yang ketiga dengan kertas saring, yang keempat dengan konduksivitas listrik. Yang itu ada lagi kestabilan emulsi. Emulsi dikatakan tidak stabil bila mengalami hal-hal seperti di bawah ini, yaitu creaming, koalesen atau cracking, dan inverse. Cara pembuatan emulsi. Dikenal 3 metode dalam pembuatan emulsi, yaitu 1. Gom kering atau kontinental, 2. Gom basah atau metode Inggris, yang ketiga metode botol atau metode botol for base. Tujuan pemakaian emulsi. Emulsi dibuat untuk diperoleh suatu preparat yang stabil dan dapat dari campuran dua cairan yang saling tidak bercampur. Tujuan pemakaian emulsi adalah 1. Digunakan sebagai obat dalam atau per oral, umumnya tipe oil dalam water. Yang kedua, digunakan sebagai obat luar, bisa tipe oil dalam water maupun water dalam oil, tergantung banyak faktor, misalnya sifat zatnya atau jenis efek terapi yang dikehendaki. Teori terjadinya emulsi. Mengetahui proses terbentuknya emulsi dikenal 4 macam teori. Proses terjadinya emulsi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Teori tersebut ialah 1. Teori tegangan permukaan atau surface tension. Yang kedua itu teori orientasi bentuk baji atau oriented wedge. Setiap molekul emulgator dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hidrolik dan kelompok lipofilik. Yang ketiga itu teori interfacial film, dan yang keempat teori electric double layer atau lapisan listrik rangkap. Sekarang kita sudah masuk ke dalam emulgator. Emulgator dari alam, yaitu terbagi menjadi 3, tumbuhan, hewan, tanah, atau mineral. Kita masuk ke dalam emulgator dari tumbuh-tumbuhan, yaitu terdapat gom Arab, tragakan, agar-agar, dan kondus. Kalau dari hewan itu ada kuning telur dan adepts lanae. Dari emulgator dari tanah atau pelikan, yaitu ada magnesium aluminium silikat atau pegum dan bentonit. Emulgator buatan, sabun, sangat banyak dipakai untuk tujuan luar, sangat pekat terhadap elektrolit. Dan emulgator dapat dikelompokkan menjadi 1. Anionik, yaitu sabun alkali natrium lauryl sulfat. Yang kedua ada kationik, yaitu senyawa amonium kuartener. Dan yang ketiga non-ionik, yaitu twin dan span. Yang keempat ada amfomer, yaitu protein dan lecitin. Tentu sebuah sediaan emulsi tidak lepas dari keuntungan dan kerugiannya. Kita akan membahas keuntungannya. Yang pertama itu ada penerimaan pasien lebih mudah diberikan pada anak-anak. Yang kedua, bioavailabilitasnya lebih besar. Yang ketiga, rasa obat bisa ditutupi oleh penambahan zat tambahan lain. Yang keempat, formulasi, karena bisa mempertahankan stabilitas obat yang larut dalam minyak. Yang kelima, dapat mengontrol penampilan, vikositas, dan derajat kekasaran dari emulsi. Kerugiannya, 1. Sulit diformulasikan karena mencampur 2 fase yang tidak tercampurkan. Yang kedua, mudah ditumbuhi oleh mikroba karena adanya air. Yang ketiga, kestabilan dan kimia terjamin dalam waktu lama. Yang keempat, emulsi merupakan suatu campuran yang tidak stabil secara termodinamika. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.